Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Zulfa Aliza Berhenti dan rekan saya Samsiat dari Cikoneng, Hasan dari Kecamatan Desa, dan saya sendiri dari Supriyadi dari Kecamatan Situlembeti. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Faida Islamiyah SOSMA. Di sini kami akan memaparkan seputar tentang kesehatan mental yang berfokus pada masalah depresi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu mencakup kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Nah, hal ini termasuk kondisi seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, gangguan bipolar, dan banyak yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dari pengalaman rekan-rekan kami. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Hasan yang akan menjelaskan tentang pengalaman saya di daerah saya. Berkenaan ada salah satu tetangga saya yang terkena sehariannya plat pinjol, punya pinjaman online sudah lama, jadi bahkan sampai masih belum selesai. Di suatu saat dikarenakan dengan senangnya dan harapannya menang adalah seperti itu, dan saya tidak capek, tidak mengeluarkan energi yang berat, bukannya dia itu selalu senang dengan pekerjaan tersebut, padahal pekerjaan itu terlarang baik secara Pinjol atau judol? pinjol juga judol ya sama. Jadi adanya kecanduan gitu ya, Pak? Canduan ya, Jadi online. judi online juga pinjol sama ada juga. Dikarenakan senang dan terlena dengan hal tersebut, sehingga uang orang tua, uang sendirinya termasuk harta bandanya, sawahnya, bulunya sampai dijual untuk membayar angsuran yang tadi sudah dipakai online. Suatu saat dia itu adalah dengan keadaan depresinya akibat dengan banyak yang menyakitkan penyakitkan, ada yang menyakit, sehingga dengan keras kepalanya dan merasakan pusingnya, sehingga berteriak-teriak kedengaran berbagai tetangga yang dekat, sehingga suatu saat saya juga disuruh datang ke rumahnya. Suatu saat saya juga dipanggil untuk menengok, dan barangkali ada solusi, katanya saya tidak diberikan solusi barangkali. Suatu saat saya memberikan solusi barangkali itu saya dengan kematangan keyakinan saya dan juga pengalaman saya membacakan doa, sholawat asyifah dan lain-lainnya. Lalu saya berikan air. Dia itu dengan keadaan stres, nggak fokus pikirannya, terbaring-baring juga. Sehingga dia diberikan air, setelah saya berdoa dan baca sholawat, setelah itu diminum dan diucapkan kepada abangnya, mukanya juga akhirnya ada sedikit perubahan, sehingga ada tenang dia itu, dan juga orang tuanya merasakan senang dengan bantuan dari saya, walaupun saya tidak merasakan memberikan bantuan secara pribadi, tapi itu karena ada pertolongan dari Allah. Jadi masih berumah tangga Pak itu? Masih berumah tangga sekarang, usianya 34 tahunan. Alhamdulillah sekarang tidak semasif dulu gitu. Dia agak membaik gitu ya, Pak? Baik, agak mengurang dengan situasi sekarang. Apa membaiknya? Satu, dikatakan nggak ada lagi untuk bahan untuk judulnya gitu. Habis gitu, sudah habis harganya, agak mengurang kemauannya. Akhirnya sekarang agak menurun gitu.
walaupun diprediksi oleh saya masih berapa gitu. Itu pengalaman di daerah saya. Di daerah saya juga ada Pak itu yang utang gitu ya Pak, dan orangnya itu kabur dari kampung halaman saya gitu Pak. Namun anak-anaknya itu masih ada di kampung halaman karena bersekolah gitu ya Pak. Nah, namun si ibunya itu keluar jadi kabur dari kampung halaman saya gitu. Jadi hampir sama lah masalahnya. Jadi meninggalkan Iya, meninggalkan anaknya, dan anaknya itu diurus sama mertuanya gitu. Ternyata sama, saya juga punya permasalahan seperti itu. Oh, di daerah Sama sendiri. dia, daerah Cikoneng itu jelasnya. Nah itu juga sama utang piutang, asalnya sekarang itu depresi orang itu, dan keluarga orang itu tidak mengetahui bahwa perempuan itu punya hutang banyak. Jadi keluarga itu tidak peduli sekarang terhadap orang itu, terhadap wanita itu. Jadi karena tidak ada kepedulian dari orang tua, kemudian banyak yang nagih, tidak ada untuk bayarnya, maka perasaannya mungkin disebut bisa depresi lah. Jadi wanita itu sekarang pada tetangga juga berkata bahwa ingin bunuh diri. Bahkan sampai sekarang setelah kemarin ada pencoblosan pilkada, belum datang ke rumah, entah kemana. Belum Jadi ada belum kabar. pulang gitu ya Bu. Belum ada kabar sampai sekarang. Bahkan udah dilaporin ke polisi, di Cari orang hilang gitu. iya, dicari orang, dikatakan orang hilang. Keluarganya sampai sekarang nggak peduli, nggak tahu, karena nggak tahu permasalahan awalnya. Iya. Jadi malih ke gitu. Iya, Diangkat keluarga tangan gitu ya, diangkat tangan. Iya, depresi, entah kemana dia sampai sekarang belum ada kabar. Ternyata di berbagai daerah judol dan pinjol itu semakin Udah bertambah. kebiasaan ya, Kebiasaan, udah wah, parah sudah gitu. semarak. Bagaimana? Kayak begitu. Jadi saya tadi menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hasan, Zulfa, Bu Samsia. Inti permasalahannya sama, yaitu dari akibat lemahnya ekonomi. Ada yang larinya ke pinjol, ada yang larinya ke bank ilmu, dan yang pasti bukan hanya lemah di bidang ekonomi saja, tapi lemah dalam segi keimanan. Soalnya ketika orang lemah ekonomi, tapi kalau imannya kuat, dia tidak akan sampai melakukan hal-hal seperti itu, kabur dari rumah, bunuh diri. Tapi dia itu karena dampak ekonomi lemah, imannya lemah, sehingga hal-hal negatif pun bisa saja terjadi. Dan bagi kita sebagai orang yang beriman, tentu kita harus tahu bahwa setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Tapi kita harus tahu juga bahwa Allah menciptakan semua makhluknya ini berpasang-pasangan, serba berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, ada bahagia, ada juga dalam keadaan kita susah. Nah, pertanyaannya, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang cemas, ketika kita sedang gelisah, apa yang harus kita lakukan agar hati kita kembali menjadi tenang? Nah, maka ada satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya kalau kalian ingin merasakan ketentraman dalam hati, maka kuncinya ya berzikir kepada Allah. Berzikir kapanpun, dimanapun, terutama setelah selesai kita melaksanakan sholat. Coba deh, ya, sholat wajib, sholat sunnah, coba deh. Mulai kita perbanyak zikir, insya Allah masalah seberat apapun, sebanyak apapun, maka hati kita akan selalu merasa tenang karena kita membiasakan zikir kepada Allah. Dan selain daripada zikir kepada Allah, agar hati kita menjadi tenang, semakin tenang,
maka langkah selanjutnya adalah berwudu, kemudian perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan merasa tentram, bahagia. Kemudian apabila masalah tersebut masih saja membuat hati kita gelisah, berzikir sudah, sering membaca Al-Quran sudah, langkah ketiga adalah memperbanyak sholat. Sholat apapun yang mungkin bisa kita laksanakan, sholat fardu, sholat sunat. Misalnya pagi kita gelisah, silakan kita berwudu, silakan laksanakan sholat duha. Atau mungkin tengah malam kita susah tidur karena banyak masalah, karena cemas, silakan berwudu, laksanakanlah sholat tahajud atau sholat hajat dan sholat-sholat yang lainnya. Dan langkah terakhir, maka kita harus yakin dengan firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi jangan merasa masalah kita ini paling berat, karena sebenarnya banyak orang-orang yang mempunyai masalah yang masalahnya itu lebih berat daripada masalah yang Allah berikan kepada kita. Dan pasti Allah memberikan masalah kepada kita, cobaan, ujian kepada kita itu dengan solusinya, sesuai dengan kemampuan kita pasti. Jadi tidak mungkin Allah memberikan suatu ujian melebihi batas kemampuan kita. Dengan mempraktekkan, mengamalkan zikir, wudu, sholat, membaca Al-Quran, kemudian kita merasa yakin terhadap Allah, maka insya Allah masalah apapun akan bisa kita selesaikan. Dan terakhir, ya, mari kita konsultasi dengan pakarnya, yaitu ahli psikologis. Insya Allah dengan langkah-langkah seperti itu kita akan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, mungkin itu pengalaman masing-masing dari kita.